Dari kreator di balik layar di channel Freedom Spark, aku Kang Lucky bakal kasih obrolan ringan buat kalian yang bikin kalian gak bisa tidur. Bukan karena horor, bukan karena takut, tapi karena kalian baper sama obrolan kita hari ini. Inilah Gibah Malam, obrolan ringan yang bikin kalian gak bisa tidur. Gibah Malam, obrolan malam yang bikin kalian gak bisa tidur. Pulang kerja, habis kuliah, habis nongkrong, habis kencan, habis selesai kerja di rumah, nutup laptop sambil nunggu waktu buat tidur. Enak banget rasanya kalau kita ngegibah. Biasanya nih ya, kalau kita nggak sendirian, kita lagi ada temen atau sama siapapun itu, sama pasangan mungkin. Sebelum tidur tuh kita biasa ngegibah, ya nggak sih? Apalagi kalau udah di atas jam 12 malam, obrolan kita itu bakal kemana-mana. Yang biasanya obrolan-obrolan ringan, setelah jam 12 malam kita bakal berganti ke obrolan-obrolan filsafat yang bahkan mengarah ke ketuhanan. Kalau di balik layar biasanya aku bakal ngasih obrolan-obrolan berat yang bikin kita jadi mikir. Tapi di sini di Gibah Malam aku bakal kasih obrolan-obrolan ringan aja lah ya. Meskipun kita nggak mikir, tapi gimana caranya kita itu baper gitu kok. Nah, yang bakal kita obrolin hari ini sebagai pengantar tidur yang bikin kita nggak bisa tidur itu adalah gaya pacaran anak zaman sekarang. Kayaknya kayak gimana ya, liar banget gitu ya obrolan kita hari ini. Padahal yang nggak liar-liar banget, tapi aku bakal berusaha mengemas ini menjadi sedikit lebih liar. Gitu. Ya, kalau kita bandingin aja nih ya gaya pacaran anak zaman sekarang sama anak zaman dulu, itu kayaknya beda banget gitu loh. Aku sebagai generasi anak zaman sekarang asik. Padahal enggak, aku adalah generasi 40 tahun yang lalu gitu. Enggak, aku masih muda kok guys. Aku masih muda banget. Tapi kalau zaman sekarang sama zaman dulu itu beda ya. Kalau aku denger obrolan dari bapak ibuku sendiri atau obrolan dari orang-orang yang udah beda generasi sama aku itu beda banget gitu kok gaya pacarannya dari zaman ke zaman. Kayak misalnya dulu itu orang-orang kalau pacaran itu biasanya ini ya. Kalau dari misal mereka mau kencan gitu kan pakai sepeda, pakai angkot gitu kan. Kalau orang-orang yang udah agak kaya dikit, yang udah mulai punya duit dikit itu mereka pakai taksi atau ya bawa motor-motor butut. Kalau zaman sekarang itu motor butut, tapi kalau zaman dulu aku yakin itu motor bakal keren banget. Motor apa ya? Kalau di daerah itu namanya motor Citul. Atau motor-motor CB gitu kayak yang tahun 70 80-an. Di zaman itu kan motor itu keren banget gitu kan. Apalagi kalau di zaman dulu teknologi itu masih belum semaju sekarang, ya nggak sih? Dulu masih zamannya pakai surat-suratan. Apalagi kalau udah LDR dikit gitu ya, misal sekitar 20 atau 30 kilometer LDR itu zaman dulu udah kerasa banget. Karena emang akses untuk menuju 20 sampai 30 kilometer itu cukup susah ya. Biasanya kalau anak-anak zaman dulu yang keadaan ekonominya biasa-biasa aja gitu kan ya, yang nggak kaya-kaya banget gitu. Mereka biasa naik sepeda ini kayak sepeda kayu, sepeda gayung gitu kan. Dan terasa banget gitu 20 sampai 30 kilometer ngayuh sepeda demi adinda tercinta itu terasa banget rasanya. Kalau sekarang kan udah mulai ada motor, udah ada mobil sendiri, mobil juga sekarang udah pada murah ya kan. 100 juta udah dapat mobil sekarang men. Dan kurs 15.000, kurs 14.000, 100 juta mah nggak gitu mahal sih ya. Motor juga sekarang udah pada murah. Banyak banget orang yang mampu beli motor sehingga untuk menempuh jarak 20 atau 30 kilometer kayaknya sekarang udah gak gitu terasa kalau dibandingin sama zaman dulu. Belum lagi kan dulu pakai surat-suratan gitu kan ya. Jadi kayak misal kita ngabarin pasangan kita sekarang gitu, mungkin dia nerimanya besok dari Pak Pos. Kalau zaman sekarang kan udah ada Instagram, Facebook, WhatsApp, dan pokoknya sekarang semuanya serba instan deh. Bahkan ya kalau guyonannya anak-anak itu biasanya kayak gini, kita telat balas 2 menit aja pasangan kita udah komplain gara-gara kayak yang hai sayang gitu kan, terkirim 11.01 gitu kan, habis itu balasannya 11.03 gitu, hai juga gitu kan. Biasanya dibikin bercandaan kayak gini,
Terus kamu selama 1 menit 11:02 itu ngapain aja? Di 11:02 itu kamu bisa selingkuh ya. 11:02 itu kamu bisa ngechat sama cewek lain gitu ya. Itu sebenarnya adalah obrolan apa ya? Itu adalah bercandaan-bercandaan gitu Kak dari anak-anak yang based on true story sih. Dan aku juga pernah berada di posisi kayak gitu. Pernah. Iya, pernah. Dulu zaman aku masih umur-umur 17 sampai 20 tahun gitu lah ya. Pokoknya waktu awal-awal teknologi mulai booming, awal-awal teknologi online gitu kan, awal-awal mulai WhatsApp gitu, jadi masih agak hype. Waktu nggak dibales 1 menit atau 2 menit gitu, aku udah di spam banyak banget chat, dan itu kayaknya udah ngeganggu banget. Tapi kalau di zaman itu aku cukup menikmati sih ya, maksudnya di spam kayak gitu aku cukup menikmati karena kondisi juga aku masih belum ada kesibukan waktu itu, kayak masih belum kerja gitu kok, jadi eh dapat perhatian kayak gitu menikmati banget. Tapi kalau sekarang kondisi aku udah kerja, udah banyak kegiatan di luar, udah banyak aktivitas, kalau misalnya di spam kayak gitu rasanya kayak aduh udah terganggu banget deh. Tapi kemajuan teknologi dan kemajuan komunikasi yang semua serba instan ini juga membuka sedikit peluang. Nggak sedikit sih ya, banyak deh malah. Ngebuka banyak banget peluang buat pasangan-pasangan muda-mudi terutama yang masih pacaran gitu kan. Asik, masih pacaran. Kapan gua punya pacar lagi anjing? Kasar deh, kasar deh. Buat pasangan muda-mudi kayak gitu untuk belok ke lain hati, aku ngerasanya itu ada hubungannya deh sama kemajuan teknologi dan kemajuan komunikasi yang serba instan. Rasanya kalau dulu kan karena komunikasi susah, teknologi juga masih agak susah gitu kan. Jadi buat kita mencari orang lain, kita ngecari pasangan baru, selingan, sepia, apalagi sih istilahnya selingkuhan, selingkuhan itu eh, agak sedikit lebih susah kalau dibandingin sama zaman sekarang gitu kan. Sekarang mah udah ada Facebook, udah ada Instagram, udah ada Twitter dan segala macamnya, itu kayaknya rasanya mempermudah banget gitu loh bagi pasangan-pasangan muda-mudi. Sebenarnya nggak muda-mudi doang sih, yang tua-tua juga banyak. Tapi di sini karena emang bahasannya gaya pacaran anak zaman sekarang, makanya yang aku lebih tekankan anak-anak muda-mudinya. Mereka itu lebih gampang gitu kok buat cari selingan, buat cari selingkuhan, buat cari sepia. Tinggal DM sana, DM sini, ada yang nyambung dikit langsung gaet, ada yang kena dikit langsung gaet gitu kan. Belum lagi sekarang kemana-mana itu udah gampang. Yang aku bilang tadi kan 20-30 km itu sekarang udah nggak gitu terasa. Misal kayak di kota seberang nih ada klub nih, ada pub yang baru buka nih, kayaknya di sana ceweknya cantik-cantik nih, kayaknya di sana cowoknya ganteng-ganteng nih. Gas nggak sih? Gas lah, masa enggak? Jadi impact langsung gitu Pak. Jadi apa akibat langsung dari kemudahan teknologi buat anak-anak pacaran itu ya kayak gitu sih menurutku sih ya. Jadi lebih gampang cari selingan, lebih gampang cari selingkuhan gitu kok. Kesetiaan juga semakin diuji, semakin kesini semakin gampang teknologi itu kesetiaan semakin diuji. Emang ada pengalaman pribadi ya bang? Ya ada sih, banyak, berkali-kali juga. Apa eh, dan ini aku mungkin goblok kali ya, nggak cuma sekali deh aku kayaknya diselingkuhin. Aku juga pernah sih ya, sebenarnya ada di masa yang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan negatifku diri sendiri gitu kok, untuk pasangan gitu kok. Jadi kayak aku juga sempet dulu, aduh, buka aib. Oke, kita buka aib di sini ya. Aku sempat kok dulu waktu zaman masih sekitar umur 17-20 gitu kok. Pokoknya aku tuh jadi apa ya? Jadi agak-agak gimana gitu di usia 17 sampai 20 tahun. Di masa itu kayaknya aku nakal banget gitu kok, dalam tanda kutip. Tanda kutip doang sih sebenarnya nakalnya. Jadi aku dulu pernah jalan sampai berapa ya? Asik. Aduh, fuckboy anjing, fuckboy banget. Aku pernah jalan sampai 3 orang sekaligus deh dulu waktu aku masih remaja itu, dan aku menikmati banget fase itu.
apa kayak yang belok kiri jalan sama si A, belok kanan jalan sama si B kayak gitu. Itu pernah anjir. Mungkin juga akhirnya sekarang karma dari hal itu ya. Di usia-usia yang aku udah mulai matang di ya bisa dibilang di atas 25 lah ya. Aku akhirnya mengalami beberapa kali aduh agak sakit nih kalau diomongin pengkhianatan gitu kok. Uh, Pengkhianatan orang ketiga. Kita bawa bercanda aja pokoknya sekarang nih. Pengkhianatan orang ketiga gitu dan setiap kali pengkhianatan orang ketiga, perselingkuhan yang mana aku jadi korban sekarang, karma dari aku di masa remaja menjadi seorang tersangka. Itu hampir selalu disebabkan oleh kemudahan teknologi, kemajuan teknologi dan keinstanan komunikasi gitu kok. Jadi cewek-cewek gue tuh selalu dapat dapat cowok baru, dapat gaetan baru itu di HP mereka yang ya oke, itu kalau dibahas lebih lanjut kayaknya lumayan menyakitkan buat aku sendiri. Nah, habis itu apa ya kayak enaknya ya? Gini. Ada sesuatu nih yang agak sensitif yang mau aku bahas nih di sini. Sebenarnya pacaran di zaman sekarang itu ngapain aja sih? Kalian pacaran ngapain aja sih? Ngapain? Aduh, ini seriusan sensitif sih. Tapi sebenarnya aku pengen sih ya kayak ngadain survei gitu ke masyarakat, ke orang-orang gitu kan. Aku rekam, aku jadiin video. Terus aku tanyain apa kalian itu kalau pacaran ngapain aja sih? Nah, kita bakal lihat jawaban mereka. Kalau jawaban mereka itu agak malu-malu gimana, itu berarti ada sesuatu nih yang mereka sembunyikan dari depan kamera nih dan perlu kita ulik nih di belakang kamera nih. Karena kenapa sih kok aku ngebahas ngapain aja sih pacaran zaman sekarang? Ini mainnya di stereotype ya. Orang-orang kayak emak bapak kita gitu kan, mungkin kalau cerita ke kita gitu, mereka pasti bilang di zaman dulu itu kayaknya pacaran itu nggak aneh-aneh gitu kok, kayak cuma pegangan tangan gitu doang udah gemeter, dipegang dipegang pipinya dikit itu udah meleleh, udah melting. Terus kalau zaman sekarang itu stereotipnya ya itu kayak udah lebih biasa aja gitu, ngapa-ngapain aja itu kayak udah biasa, bahkan udah gimana ya, lebih liar gitu. Nah, pertanyaannya apakah hal itu benar? Oke, di sini gue bakal kasih jawaban subjektif nih. Dari lingkungan gue sendiri sih ya, dari lingkungan gue yang berada di daerah. No, nggak mau. Aku nggak mau bilang gue lu. Aku bukan orang Jakarta. Aku bakal ngerevisi. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Juleha. Nggak, ini bercandaan. Pokoknya dari daerahku ya, dari lingkunganku sendiri yang berada di daerah, yang bukan berada di ibu kota atau di capital gitu kan, kayak yang di Denpasar atau di Surabaya. Aku berasal dari Denpasar yang udah pindah ke daerah lah ya. Di daerah sendiri itu gaya pacarannya sekarang udah mirip-mirip lah ya sama yang ada di daerah ibu kota, yang yang ada di daerah kapital. Kayak misal aku ngambil contoh di daerah Denpasar aja deh ya, yang mana aku emang udah ngerti banget sama seluk-beluk di sana, ngerti banget sama lingkungan di sana kayak gimana. Aku bakal ngambil contoh di daerah sana dan aku bandingin sama yang di daerah sini. Udah nggak beda jauh. Di lingkunganku sendiri tuh udah banyak kok pasangan-pasangan yang tinggal bareng sama pacarnya, bukan sama istri atau suaminya ya, tapi sama pacarnya mereka sendiri. Mereka udah tinggal bareng. Hal itu sebenarnya kalau di Denpasar atau di Bali itu udah biasa banget, karena lingkungan di Bali itu emang bukan cuma cukup bebas, tapi bebas banget karena di sana punya otonomi daerah sendiri lah ya. Jadi buat hal-hal kayak gitu itu udah kayak biasa banget. Apalagi di sana juga banyak bule kan, bule yang pacaran sama orang lokal, kemudian mereka bawa budayanya mereka yang ke barat-baratan gitu kan, ke Bali, dan akhirnya mereka ya biasa aja gitu dengan gaya pacaran ala ke barat-baratan. Dan masyarakat di Bali juga
ya biasa aja nerimanya, karena ya udah semua udah serba biasa. Nah, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu ternyata dibawa sih ya sama bukan dibawa sih ya, tapi ditiru lah ya sama anak-anak di daerah. Di daerahku sendiri sebenarnya udah banyak kok, banyak banget bahkan yang nggak cuma secara sembunyi-sembunyi ngekos di kos-kosan sempit di gang-gang sempit kayak gitu, tapi sekarang udah mulai eh, ditunjukkan gitu kok di depan umum, atau di kayak misalnya mereka udah tinggal di kos-kosan yang atau di apartemen yang udah gampang banget buat dijangkau sama masyarakat, itu mereka udah nggak malu, udah pede aja gitu kan buat tinggal sama pasangannya, sama pacarnya gitu. Dan yang mereka takutin mungkin kayak penggerebekan ya, kayak gerebekan dari Satpol PP gitu kan. Cuma dari gerebekan Satpol PP juga biasanya yang diincar cuma kos-kosan atau penginapan kecil lah ya, penginapan kelas melati gitu kok. Kalau yang udah mulai jangkauan menengah sampai ke atas itu kayaknya udah nggak begitu diincar sama Satpol PP. Sehingga pasangan-pasangan yang pacaran kayak gitu yang mereka udah mulai punya duit, itu mereka biasanya tinggal atau nyewa di apartemen atau di kos-kosan yang udah mulai agak elit gitu kan, yang harganya itu ya mungkin sekitar 800 sampai 1 juta lah ya sebulan. Dan kalau di daerah di Banyuwangi sendiri 800 sampai 1 juta sebulan itu udah dapat fasilitas yang bagus banget, fasilitas keamanan juga yang bagus banget, dan biasanya lingkungannya juga bagus, dan mereka nggak pernah ada masalah sama Satpol PP kayak gitu kan. Jadi udah enak banget buat tinggal di kos-kosan kayak gitu. Dan itu banyak banget dilakuin sama anak-anak milenial atau pasangan-pasangan muda-mudi yang ada di daerah aku sendiri. Nah, emangnya kamu juga punya pengalaman hal kayak gitu kok? Rasanya kok detail banget gitu kok yang aku ceritain di sini. Apa aku punya pengalaman kayak gitu? Ya, hello. Ya, gini. Kalau dari sudut pandangku sendiri sebenarnya aku bukan orang yang religius ya. Bahkan dari segi ini karena memang ini ya, obrolan malam ya. Obrolan malam itu biasanya diselingi sama obrolan-obrolan ketuhanan gitu ya. Aku bakal kasih obrolan ketuhanan sedikit gitu mungkin kayaknya buat lebih asik aja. Kalau aku sendiri kan nggak religius, bahkan dari segi agama juga agamaku diragukan, agamaku apa gitu. Aku punya kepercayaan sendiri yang nggak aku share ke orang lain lah ya, pokoknya kayak gitu. Dan cuma aku share ke Suhu Panji, I love you full, I love you so much, Anda dimanapun, pokoknya I love you Suhu Panji. Nah, karena aku bukan orang yang religius ya, pandanganku terhadap muda-mudi yang mereka udah tinggal seatap, tinggal serumah sama pacar mereka, aku juga biasa aja. Dan banyak banget sebenarnya teman-temanku yang kayak gitu kok. Dan aku juga punya pengalaman kayak gitu. Ini aku kemarin itu sempat nge-share sama siapa ya? Oh iya, ada salah satu temenku ya, namanya Kak, kalau aku nyebutin namanya sih namanya Kak Hanjera ya. Dia juga punya ini, punya siaran di Anchor, punya siaran di Spotify juga kan. Nah, aku sempat nge-share soal gini, kayak seseorang itu saat udah nikah itu pasti ngasih kejutan gitu kok. Bahkan dari seseorang atau bahkan dari pasangan yang waktu sebelum nikah itu mereka udah tinggal bareng, yang mereka udah satu atap, satu kamar gitu kan, udah biasa sekamar berdua, tinggal bareng, bukan cuma sekamar berdua ya. Sekamar berdua itu bisa aja cuma nginep semalam gitu kan. Yang aku bahas di sini tuh udah tinggal bareng, udah bener-bener sehari-hari bareng, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu yang dilihat cuma dia. Meskipun masih belum sah sebagai suami istri, tapi mereka ya udah berumah tangga gitu kan, secara tidak resmi. Berumah tangga itu bukan cuma sekedar having sex aja ya, tapi emang bener-bener dari segi keuangan, terus dari segi pekerjaan rumah dan segala macamnya itu udah dijalankan sebagaimana rumah tangga yang sebenar-benarnya rumah tangga.
Tapi akhirnya saat mereka memutuskan untuk bener-bener nikah, itu setelah nikah itu masih beda lagi gitu kok. Aku pernah ngebahas itu sama Kak Hanjira. Dan kok bisa aku ngebahas hal kayak gitu? Karena aku juga apa ya? Aduh, buka aib anjing, buka aib. Gak apa-apa sih. Ini bukan aib. Sesuatu adalah aib saat kita menganggap itu sebagai aib. Dan sesuatu tidak akan menjadi aib saat kita tidak menganggap hal tersebut sebagai aib. Kayaknya gue bijak banget malam ini. Aku juga ada pengalaman kayak gitu kok. Aku bukan orang yang suci, tapi aku juga sebenarnya nggak bangga dalam apa ya, nggak bangga dengan kehidupan kayak gitu. Karena aku juga sadar gitu kok bahwa jalur kehidupan yang aku mau bahas itu bukan jalur kehidupan yang benar, tapi seenggaknya dari situ aku pengen nge-share karena aku lihat kayaknya ada deh ya yang bisa jadi bahan mikir nantinya gitu kok, bisa jadi bahan baper gitu nantinya. Aku pernah kok ngalami fase itu, fase dimana aku tinggal sama pacarku. Asik, ngapain aja tinggal sama pacar, ya ngapa-ngapain. Tinggal sama pacar ngapain, ya ngapa-ngapain dong. Nggak, maksudnya eh yang aku bilang tadi, tinggal sama pacar itu bukan hanya sekedar kita ngomong soal having sex doang ya, tapi lebih dalam dari itu kita juga udah mulai belajar buat ngatur keuangan, terus kita juga belajar buat ngatur pekerjaan rumah gitu kok, ngebagi kerjaan rumah kayak ya sebenarnya hal sederhana sih, kayak siapa yang nyuci baju, siapa yang ngelipetin baju, siapa yang masak, siapa yang nyuci piring, hal-hal kayak gitu kok, hal-hal sederhana kayak gitu udah mulai diterapin dari saat ini berbagi pengalaman aja sih ya, asik. Waktu saat aku tinggal sama pacarku, hal kayak gitu udah mulai kita terapin gitu kok. Apalagi aku cukup menganut asas kesetaraan ya, kesetaraan gender, bukan kesamaan gender. Kalau kesamaan gender mah gue udah tinggal sama suhu Panji dulu. Ya, kesetaraan gender lah ya. Jadi kayak, dan aku sama pacarku sama-sama kerja dan kita waktu di rumah juga akhirnya ngebagi pekerjaan rumah itu, ngebagi kerjaan rumah kayak yang siapa yang cuci piring, siapa yang masak kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya waktu itu pacarku lagi yang piket masak gitu kan, atau yang lagi dia pengen masak gitu, nah bekas masaknya atau kayak piring-piringnya kayak gitu aku yang harus nyuci, karena dia udah capek kan, dia udah capek masak, kita habis makan bareng di rumah gitu kan, kita habis makan bareng, ya udah aku yang belum capek ya aku cuci. Meskipun sebenarnya waktu masaknya biasanya sih kita masak berdua sih ya, masak berdua, jadi dia nggak masak full sendirian kayak gitu, enggak, tapi masak berdua, aku juga ikut ngebantuin masak. Waktu cuci piringnya biasanya sih aku, karena waktu masaknya dia yang lebih banyak masak gitu kok, lebih banyak yang pegang resepnya lah itu dia. Terus kalau soal urusan cuci baju biasanya aku juga sih yang nyuci baju, karena dia waktu itu kerjaannya kan ini, kerja pagi gitu kan, sedangkan aku kerja sore. Kita biasanya nyuci baju tuh pagi, jadi waktu dia udah berangkat kerja gitu aku nyuci baju di rumah gitu kan. Terus kalau udah bajunya udah kering kayak gitu, baru dia yang ngelipetin bajunya, dia yang setrika kayak gitu. Tapi kalau untuk urusan sapu-sapu, terus urusan bersih-bersih kamar, urusan ngepel gitu, itu waktu itu di ngertiin banget sih sebenarnya sama dia. Aku adalah orang yang cukup mager buat nyapu, aku orang yang cukup mager apalagi buat ngepel kayak gitu. Itu biasanya dia yang dia yang sapu gitu kan. Dan dulu kita punya anak, tapi bukan anak manusia, anak kucing. Aku sama dia dulu pelihara kucing kan ya, pelihara kucing. Dan ya biasalah kita perlakukan dia seperti anak kita sendiri, latihan punya anak. Meskipun juga masih belum pengen punya anak sih dulu ya,
karena belum nikah juga. Kalau misalnya kita punya anak malah ribet men. Ribetnya di apa? Aku ada pengalaman kayak bukan aku sih, temanku sih. Yang ini seriusan bukan pengalamanku sendiri tapi pengalaman temanku. Dia udah punya anak sebelum nikah. Catatan dia udah punya anak sebelum nikah. Yang akhirnya yang bikin susah itu kayak perwaliannya itu nggak bisa. Jadi si bapak itu nggak bisa jadi wali sahnya si anak gitu kok. Dan aku nggak pengen punya anak kayak gitu. Aku nggak pengen anakku mengalami sesuatu kayak gitu gitu kok. Jadi belum lagi soal administratif juga, bikin akte sama bikin KK aja ribet gitu kok. Makanya aku nggak pengen mengalami keribetan yang kayak gitu. Akhirnya aku sama pacarku dulu menghindari lah ya buat punya anak sebelum nikah gitu kok. Dan kita memutuskan buat merawat beberapa kucing, dan kita sayangi kucing itu seperti anak kita sendiri. Nah terus sekarang orangnya kemana? Orangnya kemana? Ya bikin baper. Nah kita bawa bercanda aja, pokoknya hari ini kita bawa bercanda aja semuanya. Sayangnya emang jodoh itu kita nggak tahu lah ya. Di sini mungkin aku bakal banyak ada blank space lah, banyak mikir, banyak kayak gitu. Karena kayaknya aku udah mulai ke bawah baper. Udah mulai ke bawah baper, men. Beliau sudah ini sih ya. Ya kayak yang aku bilang tadi, jodoh itu kita nggak ada yang tahu gitu kok. Ada satu masa akhirnya aku eh, ya Tuhan, itu masalah gede banget waktu itu, drama gede banget yang akhirnya tidak memungkinkan aku buat terus bersama dengan dia gitu kok. Dengan si itu tadi yang bikin akhirnya aku harus pisah akhirnya sama dia. Dan ini drama bukan cuma sekedar drama dua orang ya. Kalau cuma drama dua orang mah aku cukup percaya diri dengan diri kita waktu itu kok. Waktu aku sama dia masih bareng-bareng itu, aku percaya diri banget sama dia bahwa kalau emang itu masalah cuma masalah internal kita berdua doang, itu kita bisa ngehandle tanpa harus berpisah gitu kok. Tapi karena emang masalahnya itu udah gede banget dan itu udah menyangkut banyak orang, akhirnya aku harus merelakan bahwa aku udah nggak bisa bersama dengan dia lagi gitu waktu itu. Dan terus buat kabar terbaru, kabar terbarunya aku sejak saat itu sampai sekarang masih ini ya, masih sendiri gitu kok, masih sendiri. Dan yang kabar yang aku denger sih dia udah ada lah ya, ada orang lain. Nangis. Tapi aku akhirnya mengalami ini deh, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sekitarku, terutama teman-teman yang masih ini sebenarnya orang-orang yang ini juga sih, orang-orang yang menurutku baik banget sih, karena mereka masih berpikir lurus lah ya menurutku ya, nggak yang punya pikiran atau pernah ngalami kayak yang udah aku alamin tadi gitu kok. Apalagi ini di daerah tuh masih banyak kok orang-orang yang punya pikiran bagus, maksudnya punya pikiran lurus. Maksudku lagi punya pikiran yang kalau kamu pacaran ya nggak usah aneh-aneh kayak gitu kok. Masih banyak banget juga sebenarnya orang-orang yang punya pikiran kayak gitu, punya pikiran bahwa pacaran itu jangan aneh-aneh gitu. Tapi banyak juga yang udah aneh-aneh saat pacaran, dan aku juga termasuk salah satu yang seperti itu. Salah satu yang aneh-aneh gitu. Nah aku sempat mengalami pertanyaan dari orang-orang yang punya pikiran gak aneh-aneh saat pacaran yang tadi. Mereka tanya kayak gini, emangnya gak sayang nih? Emangnya gimana ya, fine-fine aja ya? Maksudnya kalian kan udah berkehidupan layaknya orang rumah tangga gitu kok, terus tiba-tiba harus pisah kayak gitu, gak berat kah?
aku dapat pertanyaan kayak gitu, banyak pertanyaan kayak gitu. Cuma ya pertanyaan serupa yang intinya seperti itu gitu kok. Terus kalau dari aku sendiri, aku ngejawab berat, berat banget. Ini aku dari sudut pandang laki-laki aja ya. Kalau laki-laki di luar sana aku juga nggak ngerti apakah mereka punya pikiran yang sama kayak aku atau enggak. Tapi kalau subjektif dari aku sendiri, ini rasanya berat banget. Beratnya kenapa? Karena emang ya kita udah ngejalanin hubungan yang serius gitu kok, bukan hubungan yang main-main lagi. Terus keadaannya mengharuskan kita buat pisah. Itu kita udah ngalamin banyak hal bareng gitu kok, ketawa bareng, nangis bareng, berjuang bareng dari nol, sampai dari yang awalnya itu kita bergantung sama orang tua, bergantung sama orang lain gitu, sampai di akhir kita bisa benar-benar survive sama duit kita sendiri, benar-benar survive dari kerjaan kita sendiri, penghasilan kita sendiri. Meskipun kita tiap hari cuma makan tahu tempe doang, tapi kita bisa punya kehidupan gitu kok dari hasil kerja keras kita sendiri. Buat merelakan hal kayak gitu itu nggak gampang men, seriusan deh. Kalau dibilang baper, iya baper. Terus kalau dibilang belum bisa move on, ya iya susah gitu kok, karena udah ngalamin banyak hal itu tadi sih ya. Dan aku ngerasa susah banget buat digantiin sama orang baru, pengalaman-pengalaman kayak gitu kok, hal-hal yang udah terjadi kemarin susah buat digantiin sama orang baru. Jadi ya 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 gimana. Tapi kok mungkin ada pertanyaan lagi, dan iya emang ada sih ya, dari beberapa orang. Tapi kok dia udah ini udah bisa sama orang baru lagi, sementara kamu kok masih belum gitu. Kalau dari aku ya itu hak pribadi sih ya. Kalau emang ternyata dia udah punya atau udah nemu yang lebih baik dari aku, ya silakan, monggo gitu loh. Aku juga terbuka sama hal kayak gitu, maksudnya ya nggak ngelarang atau gimana. Aku juga ngerti banget sama karakternya si dia gitu kan, kayak gimana, ngerti banget karakternya si dia kayak gimana. Dan kalau ternyata dia udah dapet orang yang baru, ya nggak masalah juga. Emang apa masalahnya? Terus padahal gini, kayak jatuhnya baliknya itu ke hal kayak gini, kayak yang aku ceritain dari pengalamanku barusan gitu ya, yang mana udah mulai berkehidupan layaknya orang yang berumah tangga sejak sebelum nikah. Kalau misal, ini kita ngomong misal ya, misal ternyata dulu aku nikah ternyata sama dia gitu, aku yakin 101% bahwa semuanya bakal beda lagi. Bahwa saat setelah pernikahan itu dia udah bakal jadi pribadi yang lain lagi, dia udah jadi orang yang lain lagi, yang bakal ngasih aku banyak banget kejutan saat akhirnya kita memutuskan untuk nikah gitu. Dan ya itu, sekarang jangankan orang yang kenal habis itu pacaran biasa-biasa aja terus nikah, atau bahkan apa tuh namanya, kalau yang nggak pacaran itu apa namanya, ta'aruf ya. Orang yang kenal habis itu pacaran biasa terus nikah, apalagi orang yang kenal ta'aruf gitu kan habis itu nikah, itu banyak banget kejutannya. Jangankan orang yang kayak gitu, orang yang udah tinggal bareng sebelum nikah aja, saat mereka udah nikah ternyata banyak banget kejutannya. Apalagi orang yang masih belum tinggal bareng saat mereka sebelum nikah, pasti setelah nikah mereka pasti banyak banget kejutannya, pasti itu dah, pasti wis. Dan ini udah jam berapa? Udah hampir jam 1. Kayaknya ngegibah juga udah lama banget. Waktunya kita ngapain ya? Kira-kira ada yang baper nggak sih sama obrolan barusan? Kalau nggak ada ya udah sih, nggak masalah juga. Namanya juga obrolan malam ya kan. Namanya juga gibah malam. Kita ngegibah di malam hari.
obrolan ringan yang bikin nggak bisa tidur. Kenapa aku bilang nggak bisa tidur? Karena aku tadi habis ngopi, habis banyak deh kayaknya. Dan aku juga baru bangun sore. Goblok banget. Baru bangun sore, pagi tidur, malam kadang tinggal nunggu waktu aja tiba-tiba jantung berhenti gitu doh. Aku juga nggak ngerti apakah bakal ada yang mampir atau enggak di siaran ini, karena siaran ini nggak bakal aku upload cuma di Spotify atau di Anchor ya, tapi aku juga bakal share siaran ini di channel YouTube Freedom Spark gitu loh. Jadi aku mau bikin rubrik baru di sana yang judulnya Gibah Malam gitu kan, yang isinya cuma suara doang, gibahan-gibahan doang kayak gini. Ya kalau emang kalian pengen dengerin lebih santai sambil nyetir, sambil kerja, sambil siap-siap buat tidur atau sambil ngapain gitu kayak, ya silahkan kalian dengerin di Spotify. Tapi kalau emang kalian lagi santai sambil rebahan sama tidur-tiduran gitu kok, yang emang bener-bener persiapan untuk tidur, ya kayaknya enak banget kalau didengerin di YouTube channelnya Freedom Spark. Oke, kalau gitu aku Kang Lucky dari Freedom Spark. Terima kasih udah dengerin siaran ini dan jangan lupa bersyukur. Thank you.